Kolbu kita ini setiap detik itu berebut antara iblis dan malaikat, ingin memasukkan informasi. Setiap kali hamba zikrullah, hamba ikut majlis, maka di kolbunya ada tameng menghalangi bagian kiri iblis. Setiap kali dia zikrullah, maka terbukalah bagian untuk malaikat, masuklah kabar-kabar malaikat, masuklah nur malaikat. Tapi jika dia lalai, apa yang terjadi? Terbukalah bagian untuk iblis, masuklah dia ke dalam. Dia suntikkan racun-racun dari darahnya, dari telinganya, dari pandangannya, dan semuanya. Itulah sebabnya kenapa kita gampang suuzon melalui mata, gampang menggunjingkan lewat telinga, karena di kolbu tidak ada bentengnya. Jadi jalan pintas untuk khusyuk cuma satu, nggak usah pakai teori macam-macam. Cuma jalan pintas ini harus dicari sendiri. Cari gurunya, kenali yang kau sembah. Sembah itu bahasa Melayu, Pak, artinya mengekspresikan rasa hormat, menunjukkan kerendahan diri, lalu menyanjungkan pujian kepada yang termaha terpuji. Itu dia menyembah. Jadi kapan kita akan menghargainya? Kapan kita betul-betul khusyuk menyembahnya? Jika kita tahu tiada satu butir di alam semesta kecuali di situ ada percikan dari wujud-wujudnya, percikan dari kalamnya kun, atau hembusan dari zatnya yang maha suci. Inilah cara khusyuk paling ringkas, tapi cari gurunya sendiri. Gimana cara untuk merasakan ini? Apa karakter kita yang membuat kita tersentuh kepada Allah? Terkadang Allah ganti-ganti. Kalau lagi susah hidup, maka namanya Razzaq, ini lebih mengena. Jika lagi sakit, maka namanya Ya Syafi, Syafi, Maha Penyembuh. Jika kita berkekurangan, kita baca Kafi. Itu yang dibaca oleh Tuan Guru kita dari dulu, ya. Ya Kafi. Dibid'ahin nama kawan kita sekarang, ya. Benar, memang itu bid'ah. Orang udah menikmati, dia masih mikir aja bid'ah, ya. Kita sudah asik, Ya Allah Ya Kafi, dia masih mikir beda nih, sampai beda. Betapa kerasnya hati orang ini, karena dia tidak mengenal apa yang dibaca. Bagi dia kalau beda dengannya disebut bid'ah, beda dengannya disebut sesat. Kasihan orang begini, sempit sekali beragama. Padahal beragama itu luas. Orang semakin kuat agamanya, semakin luas pengetahuannya, semakin gampang untuk menghargai orang lain. Kenalkan diri ini hamba. Itulah makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Imam Ibnu Qudamah, Najmuddin Ibnu Qudamah, menerjemahkan dengan kalam yang lain, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kolbunya, maka dia kenal yang bolak-balik kolbunya. Jadi kenali dulu kolbu kita sukanya apa. Untuk zikir harus guru yang bisa ditemui. Kenapa? Karena nanti gurunya bisa mengarahkan zikir itu dengan kolbu, nak, bukan dengan akal. Kalau engkau zikir dengan akalmu, gilalah engkau. Kalau engkau zikir dengan kolbumu, waras, benar-benar waraslah engkau. Mereka lah yang disebut ulul albab. Makanannya akal tafakkur, makanannya kolbu tazakkur. Makanannya akal memperhatikan alam, makanannya kolbu memperhatikan nama-nama yang menciptakan alam. Maka kolbu tempat menyebut namanya. Disinilah Allah menyimpan nama. Kapan Allah menyimpan namanya di kolbu kita? Setiap kali Bapak menyebut nama Allah di dalam kolbu. Itulah makna fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut kamu. Terjemahan bebasnya, tabunglah namaku. Kapan engkau menabung namaku? Saat engkau menyebut namaku. Karena kita banyak dosa. Enggak dosa di mata, dosa di telinga. Enggak di telinga, dosa di lidah. Enggak di lidah, dosa di tangan, di kaki, di kemaluan, di perut. Di semuanya kita punya dosa. Maka kita enggak usah merasa sok suci.
Kita datang saja kepada Allah. Tidak usah curhatkan juga masa lalu kita kepada orang. Nanti kita ketahuan aibnya di depan orang. Curhatkan kepada Allah. Itulah yang disebut taubat. At-taubatu an-nadamu taubah. Orang pengaku menyesal di hadapan Allah, itulah taubat sebenarnya. Khususkanlah aku dengan zikir-zikir untuk mengingatmu ya Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Bacalah la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir saya sudah tahu, umatku juga sudah tahu, nabi-nabi terdahulu juga sudah tahu. Khususkanlah aku dengan satu zikir. Apa kata Allah? Ya Musa, coba engkau lihat, kalimah ini jika ditimbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah ini. Dilihat oleh Sayyidina Musa, kalimah la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi, mana yang lebih berat? Lebih berat kalimah satu saja, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak, saudara, sahabat dimuliakan Allah, taraso pulang kampung. Pantunnya aja. Bolehlah ya. Tapi saya walaupun dibesarkan di surau, cuma lidah tergadai ke Jawa dan ke Arab. Jadi mimpi pun bahasa Arab. Ya, mimpi pun saya bahasa Arab, Pak. Dari umur 18 tahun itu mimpi saya bahasa Arab terus sampai sekarang. Kalau jarang saya mimpi bahasa Indonesia, sesekali bahasa Inggris. Ya, kalau habis ngajar teks Barat, Orientalism dan Al-Quran gitu, baru saya mimpi pakai bahasa Inggris. Tapi rata-rata bahasa Arab. Cuma pantun Arab pun saya tak bisa buat. Ya. Karena tidak belajar ilmu qawafi wal arud, ya. Tahu teorinya tapi tidak praktek. Judulnya cuma tips dan trik ya, bukan praktek. Kalau praktek saya nggak cukup waktunya. Ya. Kalau praktek, oh bapak bisa nangis-nangis nanti. Ya, ini tips aja ya, karena waktu kita pendek. Nangis itu belum tentu khusyuk. Khusyuk itu bahasa Arab adalah ketundukan. Itu arti khusyuk. Kenapa dia tunduk? Karena dia segan. Kenapa dia segan? Karena dia kenal siapa yang disegani. Itulah inti dari khusyuk. Jadi kalau diringkas, apa itu khusyuk? Menghormati yang dikenal. Baru matanya tertunduk. Surah Al-Ghasyiyah menyebutkan wa absaruha khasyiah. Pada hari kiamat yang disebut Ghasyiyah, mata-mata tertunduk, tidak ada yang berani melihat ke atas. Melihat ke depan pun dia tidak berani. Dia tertunduk semua ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mulai tahu siapa yang mengadilinya. Jadi jalan pintas untuk khusyuk cuma satu, nggak usah pakai teori macam-macam. Cuma jalan pintas ini harus dicari sendiri. Cari gurunya. Kenali yang kau sembah. Sembah itu bahasa Melayu, Pak. Artinya mengekspresikan rasa hormat, menunjukkan kerendahan diri, lalu menyanjungkan pujian kepada yang maha terpuji. Itu dia menyembah. Maka kami dulu di Sumatera Barat, di Minangkabau, sebelum ada orang nikahan tuh ada namanya sambah menyembah.
Bukan berarti datuk nyembah datuk. Nyembah dalam artian bahasa agama, tapi sembah dalam artian takzim. Maka sembah itu artinya takzim, mengagungkan. Bagaimana mungkin kita mengagungkan orang yang kita tidak kenal? Bisa nggak Pak mengagungkan orang yang tidak kita kenal? Tadi Ustadz Dwi cerita saat kami ziarah kepada Syekh Abdul Somad Al-Falembani di Thailand. Beliau bersama gurunya Ustadz Ahmad Idris, Ustadz Hadi. Orang nggak tahu, beliau kan kalau lagi di luar bajunya biasa, sarung, baju koko, ya, kopiahnya nggak dipakai serban. Dikira jamaah biasa. Disuruh-suruh oleh jamaah, fotoin saya. Kurang tinggi. Dan beliau lakukan semua. Besok ada yang colek, kamu tahu di Palembang. Langsung mereka tanya-tanya, searching jadwal-jadwal. Wah betul ini Ustadz Hadi ini. Walhasil besok minta maaf. Maaf itu bentuk dari sembah, respect. Udah paham ilustrasinya? Ya. Jadi kita ini kurang ajar kepada Allah, kurang adab kepadanya, karena kita tidak kenal siapa dia. Jadi kapan kita akan menghargainya? Kapan kita betul-betul khusyuk menyembahnya? Jika kita tahu tiada satu butir di alam semesta kecuali di situ ada percikan dari wujud-wujudnya, percikan dari kalamnya kun, atau hembusan dari zatnya yang maha suci. Inilah cara khusyuk paling ringkas, tapi cari gurunya sendiri. Gimana cara untuk merasakan ini? Nggak mungkin instan, barang instan, pulangnya instan, perginya instan. Maka dalam thariqah ahli zikir ada namanya tahapan talqin, bimbingan menanam biji zikrullah, cinta kepada Allah di kalbu murid. Ya, cari gurunya. Gurunya harus guru yang sudah berbuah kalimah thayyibah dalam dirinya. Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang zikir kalbu. Di surat Ibrahim, kalimah thayyibah disebut dengan syajarah thayyibah. Kalimat zikir itu disebut dengan pohon. Pohon itu kalau tidak dirawat jadi nggak Pak? Kalaupun tumbuhnya tidak jelas buahnya. Tapi jika ada pohon ditanam, dirawat, dipupuk, buahnya bagus atau tidak? Bagus. Karena tidak pernah menanam, kita biarkan aja biji-biji bertebaran. Coba lihat biji jagung kalau bertebaran, dia tidak dibenamkan ke dalam tanah, dia tetap merasa tinggi. Saya biji jagung. Tumbuhlah dia, akarnya tidak menancap, buahnya pun nanti tidak bagus. Maka kalau ingin menancapkan nama Allah di kalbu, harus menyatakan kepada guru, wahai Tuan Guru, terima aku jadi muridmu. Itulah pembenaman diri. Itulah yang disebut dengan kontrak belajar. Itulah baiat sebenarnya. Tapi baiat hakiki hanya kepada Nabi, atau di akhir zaman kepada Imam Mahdi. Kepada guru, baiat itu berarti kontrak belajar, kita mengaku sebagai murid supaya dia menanam di kalbu kita. Ada caranya Pak menanam itu. Kalau bukan orang yang tidak pernah belajar menanam, hasil tanamannya gimana Pak? Nggak mungkin. Ada anak jurusan pertanian tapi nggak pernah praktek, gimana? Jadi nggak? Lebih sukses orang-orang petani di kampung. Ada orang belajar ilmu kedokteran tapi tidak pernah koas. Dapat izin nggak dia? Nggak dapat izin. Hati-hati juga pentalkin palsu, ya, mursyid palsu, hati-hati.
Ini zaman Nabi mengatakan akan muncul salatsuna dajjalun. 30 ini menunjukkan ungkapan banyak. Akan banyak pembohong-pembohong. Sebelum muncul nanti Ad-Dajjal Al-Kabir. Dajjal yang sebenarnya yang disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Jamaah yang melakukan Allah. Jadi apa jalan pintas untuk khusyuk? Kenali yang disembah. Kalau kita kenalan, yang pertama kita kenali apa? Kenalan nih Pak. Pertama kenalan apa? Nanya duitnya, kerjaannya, nama. Apa langsung alamatnya? Apa langsung? Kamu jomblo apa sendiri? Sama, jomblo apa sendiri ya? Gak mungkin. Itu sifat, itu karakter, itu ciri-ciri, itu detail. Yang pertama kita kenal adalah nama. Orang yang paling kita respect kalau dia mengenalkan dirinya dulu, baru dia menanya namanya. Saya Fulan, siapakah nama Anda? Siapakah nama Antum? Siapakah nama Bapak? Tapi kalau dia bilang, kamu tahu nggak saya? Kira-kira gimana Pak? Bapak nanya ke saya, Ustaz, Buya, Syekh, Dokter, terserah deh, manggil apa ya? Arazi, tahu nggak siapa saya? Kira-kira saya jawabnya gimana? Emang gue pikirin? Ya, nggak penting. Maka kita datang kepada Allah sebagai hamba, kenalkan diri, ya Allah, ana abduka. Maka memulai mengenal Allah itu, mulai dulu sebut diri kita sebagai hambanya. Maka jalan kepada Allah adalah mengenal dari Asmaul Husna yang 99 itu, kita hamba yang mana, sifat yang mana yang cocok untuk kita. Allah kan satu esa, tapi sifatnya beragam. Kita misalnya nih, hamba yang gampang berbagi, Karim, Abdul Karim. Sering dapat musibah, Abdus Sabur. Nggak ada yang mau pilih kayaknya. Maunya Abdus Syukur ya. Abdus Syukur aja deh gitu. Apa karakter kita yang membuat kita tersentuh kepada Allah? Terkadang Allah ganti-ganti. Kalau lagi susah hidup, maka namanya Razzaq. Ini lebih mengena. Jika lagi sakit, maka namanya Ya Syafi, Syafi, Maha Penyembuh. Jika kita berkekurangan, kita baca Kafi. Itu yang dibaca oleh Tuan Guru kita dari dulu ya. Ya Kafi. Dibid'ahin nama kawan kita sekarang ya. Benar. Memang itu bid'ah. Orang udah menikmati, dia masih mikir aja bid'ah ya. Kita sudah asik, ya Allah ya Kafi. Dia masih mikir, beda nih samping, beda. Betapa kerasnya hati orang ini, karena dia tidak mengenal apa yang dibaca. Bagi dia kalau beda dengannya disebut bid'ah, beda dengannya disebut sesat. Kasihan orang begini, sempit sekali beragama. Padahal beragama itu luas. Orang semakin kuat agamanya, semakin luas pengetahuannya, semakin gampang untuk menghargai orang lain. Itu perkataan Imam Salafus Saleh Abu Hanifah. Orang yang man zada fiqhu, ya, qalla inkaruhu. Siapa yang nambah ilmunya, tambah fahamnya, sedikit inkarnya. Jadi kalau dibalik gimana? Yang banyak ingkarnya, yang banyak nyalahinnya, berarti banyak jahilnya. Kurang ilmunya, bukan kurang lagi, emang jahilun murakkab. Udah jahil ngerasa alim, udah jahil nggak ngerti ilmu merasa alim ya. Kalau bahas ntar kalbu kita keras lagi Pak. Kenalkan diri ini hamba. Itulah makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Imam Ibnu Qudamah, Najmuddin Ibnu Qudamah menerjemahkan dengan kalam yang lain. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal qalbunya,
maka dia kenal yang bolak-balik kolbunya. Jadi kenali dulu kolbu kita sukanya apa. Orang Wong Palembang itu sukanya cuka apa ya? Cuko. Ya. Tadi saya dapat kabar sebelum makan kapal itu loh. Kapal selam. Sakti bener orang Palembangnya. Kapal selam dimakan. Giginya ngancur-ancur. Ilmu debus apa itu ya? Itu minum cuko dulu katanya. Udah kayak orang dewa mabuk kayak bok. Tapi emang dahsyat itu. Bapak saudara yang makan Allah. Kalau kita sudah kenal selera kita, kita cari mana yang bisa memuaskan selera. Benar. Kalau perlu antri di restonya, kalau perlu kita nunggu di kasirnya. Begitu juga orang kalau sudah kenal selera kolbunya, maka dia nggak banyak ngomong, nggak banyak curhat, nggak banyak cerita, dia langsung datang, katakan, saya pesan Pak, langsung. Begitulah orang yang serius. Jangan banyak bicara, jangan banyak curhat. Kalau ingin belajar zikrullah, langsung temui gurunya, minta belajar zikrullah. Kalau curhat, banyak orang yang mau curhat. Semua orang pengen didengarkan curhat. Dan tempat curhat yang paling luas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Curhatlah kepada Allah. Ya, sampaikan apa yang kita rasakan kepada Allah. Ya Allah, hatiku keras ya Allah. Bimbing aku bertemu orang yang bisa melembutkan hatiku. Katakan kepada Allah, itulah makna ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-bolak hati, tetapkan hatiku dalam taat, dalam agamamu, dan bagus dalam menjalankan syariatmu. Itu kalau diterjemahkan, ya Allah bimbing aku bertemu orang yang bisa merawat kalbuku. Sekarang enak Pak, dulu kita belum ada YouTube. Sekarang Bapak tinggal pinter-pinter nonton YouTube. Jangan sebarang. Itu torikot baru namanya, torikot YouTubiah. Torikot YouTubiah itu syekhnya macam-macam. Ada yang berijazah, ada yang tidak. Ya, harus benar-benar kenal ini orang sanad ilmunya kemana, ngajilah kepadanya. Lewat itu boleh. Tapi untuk zikir jangan diamalkan kecuali gurunya kita bisa temui. Ya, untuk zikir harus guru yang bisa ditemui. Kenapa? Karena nanti gurunya bisa mengarahkan zikir itu dengan kolbuna, bukan dengan akal. Kalau engkau zikir dengan akalmu, gila lah engkau. Kalau engkau zikir dengan kolbumu, waras, benar-benar waraslah engkau. Mereka lah yang disebut ulul albab. Makanannya akal tafakkur, makanannya kolbu tazakkur. Makanannya akal memperhatikan alam, makanannya kolbu memperhatikan nama-nama yang menciptakan alam. Maka kolbu tempat menyebut namanya. Disinilah Allah menyimpan nama. Kapan Allah menyimpan namanya di kolbu kita? Setiap kali Bapak menyebut nama Allah di dalam kolbu. Itulah makna fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut kamu. Terjemahan bebasnya, tabunglah namaku. Kapan engkau menabung namaku? Saat engkau menyebut namaku. Suatu kali di akhirat kelak, ya, disebutkan dalam dua riwayat Al-Baihaqi dan Tirmizi, ada seseorang yang berdosa, dosanya banyak. Saya pernah sebutkan ini dalam beberapa halaqah. Tapi ini penting di zaman sekarang. Karena orang mencari ilmu kemana-mana, tapi dia lupa inilah yang basic, inilah yang paling penting. Kita ini banyak dosa, benar Pak ya? Saya lebih banyak dosanya dari Bapak. Karena saya tahu saya melakukan. Saya tahu saya melanggar. Itu dosa saya lebih banyak. Maka saya malu kalau tangan saya dicium sebenarnya. Saya malu, kenapa ya Rob? Aku tahu aibku di sisimu. Mau nangis Pak sebenarnya dalam hati, walaupun saya tersenyum di wajah, tapi di batin saya sebenarnya menjerit. Ya Allah yang tahu aibku engkau. Betapa aku hina, aku dihormati orang, tapi di sisimu belum tentu aku dihormati. Kita ini banyak dosa.
Lalu bagaimana caranya supaya dosa ini bisa dikalahkan? Ketika nanti ditimbang, timbangan dosa ini bisa kalah. Caranya cuma satu. Ambillah sesuatu yang bisa memberatkan kebaikan meskipun dia sedikit. Apa yang bisa memberatkan kebaikan? Kita undur azannya, nanti langsung qomat, langsung sholat. Sepakat? Ya, sholat isya itu yang afdol, yang diakhirkan. Cuma ini jarang diamalkan. Yang ngamalin cuma orang-orang suluk. Itu pun dibid'ahkan oleh kawan. Belum pulang dia dari Timur Tengah, dia bilang, "Oi, bid'ah." Padahal dia tidak tahu bahwa itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Salat yang afdal isya itu ketika 9-10 itu paling afdal. Cuma syaratnya orangnya rame. Kira-kira kalau dipraktekkan di Palembang, di Musola Al-Ikhlas, jam 9 salat, kira-kira gimana? Tapi saya punya informasi penting. Ada yang pernah dengar Raden Jailani Al-Falimbani? Tinggal di Bekasi dulu. Banyak muridnya di Jakarta. Bahkan pejabat pun tak terkira. Raden Jailani ini kalau sholat isya, khusus bulan Ramadan, itu jam 12 malam. Habis itu disambung sholat tarawih. Saya punya sahabat, tapi sudah tua juga, ya. Tapi wajahnya muda. Orang sini, Dr. Muhammad Aqib, tapi tinggal di Jakarta. Dr. Muhammad Aqib, Kemas Muhammad Aqib. Beliau ini murid dari Raden Jailani. Apa kata beliau? Setiap saya pergi sholat ke Bekasi, di pesantren, di majelisnya Raden Jailani, tidak ada satu nyamuk pun. Nyamuk aja nggak berani datang, Pak. Nyamuknya udah capek, udah ngantuk. Udah jam 12 soalnya. Nyamuknya udah nggak sanggup lagi terbang, kedinginan dia. Ya. Di saat itu orang pada sholat. Satu kali Pak Dokter Akib ini cerita kepada saya, kami sholat bulan Ramadan, saya lupa itu ganjil atau tidak, dia ngomong gitu. Ketika saya menoleh ke belakang, kayak gini Pak, noleh ke belakang, nggak ada temboknya, dia melihat makhluk putih-putih sholat sejauh mata memandang. Dia bingung, itu tanggal berapa? Saya bilang, Pak Dokter, itu malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada saat itu malaikat-malaikat turun dan bersamaan dengan ar-ruh. Turun. Itu yang dia saksikan. Yang dia saksikan bukan dengan mata ini. Dia saat itu sedang asik di alam kolbiahnya. Kolbu itu tempat berzikir. Kolbu itu tempat pertarungan antara iblis dan malaikat. Jadi kolbu kita ini setiap detik itu berebut antara iblis dan malaikat, ingin memasukkan informasi. Setiap kali hamba zikrullah, hamba ikut majelis, maka di kolbunya ada tameng menghalangi bagian kiri iblis. Setiap kali dia zikrullah, maka terbukalah bagian untuk malaikat. Masuklah kabar-kabar malaikat, masuklah nur malaikat. Tapi jika dia lalai, apa yang terjadi? Terbukalah bagian untuk iblis, masuklah dia ke dalam. Dia suntikkan racun-racun dari darahnya, dari telinganya, dari pandangannya, dan semuanya. Itulah sebabnya kenapa kita gampang suuzon melalui mata, gampang menggunjingkan lewat telinga, karena di kolbu tidak ada bentengnya. Karena kita banyak dosa, enggak dosa di mata, dosa di telinga, enggak di telinga, dosa di lidah, enggak di lidah, dosa di tangan, di kaki, di kemaluan, di perut, di semuanya kita punya dosa. Maka kita enggak usah merasa sok suci. Kita datang saja kepada Allah. Tidak usah curhatkan juga masa lalu kita kepada orang. Nanti kita ketahuan aibnya di depan orang. Curhatkan kepada Allah. Itulah yang disebut taubat. At-taubatu an-nadamu taubah. Orang pengaku menyesal di hadapan Allah, itulah tobat sebenarnya. Karena dosa kita banyak, sholat tidak khusyuk, ya.
Udah berapa tahun Bapak belajar sholat? Nggak khusyuk juga. Udah berapa tahun ngaji rukun 13? Nggak ada efeknya. Udah ngaji ilir mudi, utara, selatan, timur, barat, nggak khusyuk. Tapi dia saat lupa pengen khusyuk, Allah kasih getaran-getarannya. Pernah ngalami? Pernah ngalami bergetar sholat? Di saat kita lupa kita pengen khusyuk. Berarti Allah memang menahan khusyuk itu. Suka-suka dia kasih. Kapan orang dikasih khusyuk? Di saat dia tidak bernafsu untuk khusyuk. Nah, coba itu dibawa Pak setiap mau sholat. Jangan nafsu mau khusyuk. Pasti bisa khusyuk setiap sholat. Kenapa? Kita mau bertemu Allah. Allah nggak usah ditemui juga, karena dia selalu bersama hambanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kita harus memasukkan kalimah yang berat di kolbu. Apa kalimah yang berat di kolbu? Yang dulu Nabi Musa pernah berkalam-kalam kepada Allah, ya Rabb, hadis Tabrani, kalau tadi Baihaqi. Yang Baihaqi belum saya selesaikan riwayatnya. Khususkanlah aku dengan zikir-zikir untuk mengingatmu ya Rabb. Lalu Allah SWT mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir saya sudah tahu, umatku juga sudah tahu, nabi-nabi terdahulu juga sudah tahu. Khususkanlah aku dengan satu zikir. Apa kata Allah? Ya Musa, coba engkau lihat, kalimah ini jika ditimbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah ini. Dilihat oleh Sayyidina Musa, kalimah la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi, mana yang lebih berat? Lebih berat kalimah satu saja, la ilaha illallah. Di hadis Imam Baihaqi disebutkan bahwa ada seseorang tidak punya amal baik. Semua kesalahannya di print pakai sijil, pakai kertas, laporannya sepanjang mata memandang bahwa dia punya maksiat di sepanjang jalan. Dia punya kesalahan di sepanjang waktu. Dia punya keburukan di setiap tempat. Di mana aja dia berada, dia buat maksiat. Tapi sesaat sebelum dia mau wafat, dia bertemu ahli zikir, mengajarkan dia satu zikir. Tapi malaikat tidak tahu zikir ini. Kenapa? Zikirnya tidak di lisan. Zikirnya di mana? Zikirnya di kolbu. Maka malaikat azab langsung tarik, ini bagianku, dia ahli neraka. Ketika malaikat baru memegang, tiba-tiba Allah berkalam, wahai para malaikatku, tunggulah. Apakah kalian sudah menimbang isi kolbunya? Bukalah dadanya, siapa tahu di kolbunya ada sesuatu kebaikan. Inilah pembedahan dada yang dulu hanya terjadi pada baginda Nabi, sekarang terjadi di alam mahsyar. Dibedahlah itu dada, ternyata jantungnya berdenyut, yang dibaca nama Allah, bunyi denyutnya Allah, 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 begitu, Allah, Allah. Malaikat bingung, loh, ada nama Allah di kolbunya, ada nama Allah di kolbunya. Apa kata Allah? Timbang jantungnya yang ada namaku dengan semua kesalahannya. Kita baca, itulah awal sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Timbanglah satu kalimah ini dengan semua kesalahan, habis semua kesalahan. Langsung begini Pak Jadian, malaikat azab yang tadi sudah memegang, dia kemudian melepas, malulah dia. Ternyata malaikat tidak tahu isi kolbu manusia yang terdalam. Yang dia tahu cuma qalibnya, kalbu yang bernama fuad, lub dia tidak tahu. Yuhasibkumullah, yang menghisab langsung siapa? Allah.
Nah, ilmu ini yang harus Bapak cari nih. Ilmu menyebut nama di dalam kolbu terdalam, sehingga tubuh ini terguncang dengan sakitnya kematian, dia tidak terguncang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut namanya, kolbu menjadi tenang. Kolbu yang saat badan ini kesakitan, dia masih nyebut namanya Allah, Allah. Bahkan kalau orang sakit, jika di kolbunya nyebut nama Allah, hanya berarti ya Allah. Itu dia nyebut nama Allah sebenarnya. Kok serius amat sih? Sayanya yang serius ya, mohon maaf. Ini akibat kalau nama masuk sekali saja di kolbu, maka kata-kata pun jadi berat. Jadi kenapa Bapak ini ngomong sama anak gak ada terima? Karena kita ngomong di kolbu tidak ada namanya. Maka kata-kata kita tidak berat, tidak berkualitas, masuk seperti angin, masuk seperti kapas, dia kalah. Tapi jika kita berbicara ada nama Allah di dalam nafas, itu masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam kolbu, bahkan menyentuh sampai kepada fuad dan lub. Kalau zikirnya nyebut dengan ruhnya, maka jangankan ya bagian-bagian yang lain itu ya. Itu kalau orang zikir pakai ruh Pak, yang lain bisa lupa napas. Tapi itu nggak boleh sering-sering dipakai, itu berbahaya itu. Ini Sidi Musa sudah pernah melihat saya berkalam, tapi saya zikir dengan nafas. Itu hampir semuanya nggak napas Pak. Pernah kejadian. Cuma waktu itu saya sedang tersinggung. Saya melawan tersinggung itu dengan zikrullah. Ternyata yang tersinggung saat itu bukan Ar-Razi, tapi guru-gurunya Ar-Razi. Bukan nafasnya agak berbeda. Jadi hembusan itu baunya bau zikrullah. Dan Allah itu akbar, wala zikrullahi akbar. Kecil semua jadinya yang lain. Kita aja jadi kecil ya. Nah inilah lebih kurang PR Bapak ya. Karena depannya sholat itu Allahu Akbar. Belajarlah ilmu, membesarkan Allah di dalam kalbu. Carilah mursyidnya, carilah gurunya. Ya, kok digantung? Ya dong. Mana ada sumur mendatangi gayung, Pak? Yang ada orang nyari sumur. Kecuali kita buat air bah di laut, ya. Banjir rob, boleh. Ada masanya ntar, ya. Lautnya datang ke Bapak ntar. Banjir kalimah. Udah ya. Udah jam 7 Pak. Jadi cara ringkas, saya nggak pakai teori-teori Pak. Kenali yang disembah, sebut nama yang disembah. Jangan salah tempat menyebut, sebut dengan kolbu, bukan dengan akalmu. Ya, paham? Jadi kenapa orang salah belajar zikir? Karena si gurunya tidak dapat SK mengajar, nggak ada SIM, surat izin jadi mursyid. Akhirnya ngajarin murid untuk zikir kolbu, malah yang zikir akal. Pusinglah kepala murid. Bisa-bisa dia gila, bisa-bisa tambah stres, bisa-bisa ngomong-ngomong sendiri. Ya. Itu bukanlah thariqah, bukanlah tasawuf, meskipun disematkan dan dituduhkan selalu kepada sufi. Ya, lebih kurang itu Pak, jalan ringkas menuju khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gimana Pak? Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi yang sudah disampaikan Buya kita, Tuan Guru kita Syekh Dr. Ar-Razi Hasim memang, yang sesungguhnya Pak Ustadz, kalau kajian-kajian yang pernah kami dengarkan oleh Pak Ustadz ini merupakan kajian-kajian yang sangat mendalam,
kata-katanya belum pernah kita dengar kadang-kadang dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Insya Allah semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita akan membekas di hati kita dan akan membawa kita untuk mencari ini Ustadz, sebelum menjadi pertanyaan yang lain, mungkin untuk mencari guru dan tidak salah cari guru, nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, itu menjadi, apakah perlu ditanya ke tuan guru yang nak jadi guru nih, apakah sudah punya sanad apa belum? Sudah jadi mursyid belum? Ada punya SIM apa belum Ustadz? Terima kasih. Iya. Bagaimana cara mencari mursyid biar nggak ketemu bullshit? Kalau kita hendak mencari dokter, carilah di rumah sakit. Jangan cari di pasar. Jangan cari di kampung perdukunan. Carinya di mana? Di rumah sakit. Kalau hendak mencari mursyid, carilah di lumbungnya para mursyid. Di mana lumbungnya para mursyid? Di surau-surau zikir, di zawiyah-zawiyah majelis ta'lim yang ada zikirnya. Tidak semua majelis ta'lim itu ada thariqahnya. Hanya majelis ta'lim yang di situ ada khalwatnya, suluknya, metodologi belajar zikirnya. Fanzur amman ta'khuzuna dinakum, begitu perintah dari Imam Ibn Sirin. Perhatikan dari mana kamu mengambil ilmu zikirmu, ilmu agamamu. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika tidak tahu. Jangan bertanya guru tasawuf kepada anti tasawuf. Seperti ada orang nanya kepada tarekat baru, Pak, namanya Thariqat Qadiriyah Jawaziyah. Ada yang nggak tahu ya? Harus tahu lah. Orang nanya kepada dia, apa itu tasawuf? Apa jawaban dia? Dia pembenci tasawuf. Bagi dia tasawuf itu agama baru. Bagi dia sufi itu agama Syiah. Bagi dia tasawuf itu tidak ada dalam Islam. Maka dia mengatakan sufi itu zindiq. Ya, kata dia, apa arti zindiq? Sesat. Lalu lagu lama yang diceritakan, orang kalau bertasawuf nggak sholat. Nah, Sidi Musa pernah ngelihat saya nggak sholat nggak? Nggak pernah. Semenjak dia belajar sama saya, nggak pernah saya ninggalin sholat. Belajar zikir gila, Sidi Musa. Aneh gila nggak? Ini sekolah di Yaman deh, Pak. Ikut orang tamatan Ciputat, gimana ceritanya kan? Jadi ilmu itu di mana aja bisa kita dapat. Ya? Saya dituduh mencaci maki orang tamatan Madinah. Tidak. Beberapa murid dan teman saya ada tamatan Madinah. Saya hanya ingin menjawab tuduhan selama ini bahwa UIN IAIN dituduh sebagai tempat pemurtadan. Itu tidak benar. Saya lulusan sana. Ya. Dan baca hadis saya lebih banyak daripada orang-orang yang tamat di sana. Bukan untuk bersombong, tapi untuk tahadduts bin nikmah. Ini harus ditaklik. Karena yang ngomong saya lebih banyak itu iblis, Pak. Kecuali Nabi ngomong, aku sayyidu waladi Adam wala fakhar. Boleh cerita nikmat, tapi ujungnya harus disebutkan, bukan berniat sombong. Mana mungkin orang liberal khatam Sahih Bukhari, ya enggak? Ada enggak? Mungkin nggak kira-kira orang liberal khatam Sahih Muslim? Mungkin nggak? Dia ngaku bermanhaj sunnah. Sahih Bukhari aja nggak khatam kok. Sunnah apaan nih? Arba'in 42 aja belepotan. Ya. Ngaku-ngaku aja iddia namanya. Kita nggak pernah benci orang tamatan mana. Kita cuma mau bilang, karena saya tamatan dalam negeri, tapi saya kan punya guru banyak dari luar negeri, tapi kita nggak bangga-banggain juga kok, ya.
Dia mengatakan, apaan ente, tamatan Ciputat, tamatan UIN. Ya kita harus bela, ada masa kita diem. Ntar nasib adik-adik saya, mahasiswa yang kuliah di UIN, gimana dong? Ya, kira-kira begitu Pak. Ya, jadi jangan kemakan isu hoax gitu ya. Kadang-kadang mereka ini mempelintir-pelintir aja. Pak, kalau mau cari dosen, carinya di mana Pak? Di sekolah SD? Enggak, mau cari dosen ke kampus. Dosen SD mana ada Pak? Oh ini dosen pertama ini SD. Ya, dosen baru. Kalau mau cari ahli silat, datang ke pusat silat, tempat olahraga Padepokan. Jangan datang ke tempat tari. Lain cerita itu. Nah, kira-kira begitulah. Bertanya kepada ahlinya. Mazhab aja ada 4. Dalam mazhab aja ada aliran-aliran. Dari satu mazhab Syafi'i itu ada aliran-aliran Pak. Apalagi thariqah. Biasanya iklan kecap, tau nggak Pak iklan kecap? Ya, iklan kecap gimana? Kecap dia nomor 1. Karena biasanya thariqah tuh gitu, thariqah dia paling tinggi. Ya maklum, namanya orang jualan kecap. Ya, promosi. Kalau bagi saya bukan thariqah yang paling baik, tapi mursyidnya. Pesantren, sekolah, kurikulum sama. Apa yang bedain? Gurunya apa bangunannya? Kualitas gurunya. Nggak penting mau bangunannya bagus, yang penting gurunya bagus. Sepakat? Ya. Jadi jangan datang ke perdukunan, orang-orang kebatinan. Zikirnya mirip Pak. Kalau kebatinan itu mau bisa ngobatin orang nih zikirnya, amalkan sekian putih gitu, itu kebatinan tuh. Ini sebenarnya kalau digembleng bagus, tapi sama gurunya habis digituin dibebasin muridnya sendiri, masuklah dia masuk ke alam-alam yang nggak jelas, ya gila-gila sendiri. Tapi kalau dia gembleng juga jadi thariqat syifa, ada juga thariqatnya. Jadi digembleng bener tuh muridnya. Ada juga caranya itu. Jadi apa aja itu ada thariqahnya. Bisa nggak gini Pak? Saya mengajar di satu sekolah. Siswanya udah datang. Saya buka buku halaman sekian, baca sendiri, belajar sendiri, jawab soal sendiri. Saya pergi. Gitu nggak? Jadi nggak muridnya? Paling tawuran Pak. Itulah yang terjadi, tawuran di kepala orang kebatinan. Maka gila-gila tuh. Kenapa? Karena nggak digembleng. Pemburu ijazah wirid, tapi tidak ditarbiyah, tidak diirsyad. Jadi tolong dibedakan antara tasawuf dengan ilmu kebatinan. Ya, ilmu tasawuf itu ada perangkatnya, ada mursyid, ada murid, ada kurikulum zikir, ada tarekat, ada sanadnya kepada Rasulullah. Kalau enggak, dia enggak sah. Kalau ada sekolah tuh diakreditasi, ini enggak dapat ya Pak. Kira-kira begitu ya. Nah inilah yang memperburuk tarekat sufi. Orang-orang yang tidak bersanad, orang-orang yang pemburu ijazah, tapi kemudian tidak bertanggung jawab terhadap muridnya. Ajar-ajarin tapi tidak dibimbing. Ya. Terjawab Pak? Udah. Kok ada lagi? Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya beri kesempatan untuk Ustadz pamit Ustadz beberapa penanya para jemaah sekalian. Ini Ustadz ada request pertanyaan dari jemaah. Ini agak dalam Ustadz. Bagaimana mempersiapkan bekal terbaik untuk pulang? Nah ini Ustadz. Pulang? Iya, nggak tahu pulang kemana Ustadz. Ada yang rantau nggak di sini? Banyak. Di mana rantau ininya, kampungnya? Lah di kampung saya juga. Ada niat pulang nggak? Pulang habis maksudnya, bukan pulang singgah. Kalau kita mau niat pulang habis, apa yang kita persiapkan Mbak? Rumah dulu, ya nggak?
Terus apa lagi? Rumah itu butuh apa? Tanah. Untuk beli tanah perlu biaya. Maka kita, karena kita pengen pulang habis, kita nyari duit, pitih. Duit. Kita nyari fulus, Pak. Akhirnya berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam pun kita lembur. Karena cita-cita itu. Benar ya? Terus ngapain lagi? Duit udah punya, tanah udah dibeli, rumah udah dibangun di sono. Tiket nggak dibeli-beli, matilah di rantauan. Ya, kita beli tiketnya kemana? Kalau pesawat misalnya nih, maka ada namanya Thoriqoh Layoniyah, Thoriqoh Batiqiyah, Thoriqoh Garudiyah. Ada Siti ya? Siti Nurbayawiyah. Ada itu Thoriqoh, tinggal dipilih. Harus dipilih. Sekarang nih, Bapak mau pulang, bawaan banyak, repot nggak? Gimana caranya? Kirim dulu, pakatin dulu, itulah namanya sedekah. Jadi kita kalau sedekah wakaf, Bapak lagi market, Bapak bisa nggak bawa tanah 1 hektar, bisa nggak? Nggak usah 1 meter, timbang sampai ke bawah. 7 langit bumi gimana sih? 7 lapis bumi, bisa nggak nimbangnya? Pakai koper apa Pak kita mau bawanya? Maka yang punya duit banyak, punya tanah banyak, udah sekarang wakafin Pak, segera wakafin. Kalau nggak kasih aja sama orang, ya banyak orang butuh tanah di luar sana tuh, ya rumahnya nggak jelas tuh, pinggir jalan rumahnya. Kita ini kan angan-angan, kita ngira itu rezeki kita, padahal rezeki itu yang kita makan. Bapak nyimpan duit di bank, belum tentu punya kita ntar. Siapa tahu kita mati, yang makan anak kita, berebut lagi anak-anaknya. Cuma karena angan-angan ini melebihi ukuran badan, maka dia berangan-angan macam-macam, beli tanah di sini, beli tanah di situ, kayak bisa kenyang aja makan tanah ya. Jadi gimana caranya? Dipaket Pak, masuk surga. Wakafin, sedekahin. Jangan aneh-aneh kalau wakaf tuh ya. Boleh selektif ke ulama yang lurus, yang ahlu sunnah. Gak usah bilang harus Quran. Semua ilmu itu ilmu Quran. Jangan cuma tahfiz doang ya. Ilmu fikih itu Quran tapi hukumnya. Ilmu tarekat tasawuf itu Quran tapi tentang ma'rifatullah zauqiyahnya. Semuanya Quran itu ilmu agama itu. Jangan cuma orang yang hafiz Quran doang, nanti nggak banyak yang berjuang untuk agama ini. Itu cara mau paketin Pak. Mau nggak paketinnya? Dipaketlah segera ya. Keburu meninggal nanti gimana cara bawanya tanah sebanyak itu? Pernah dulu Bapak pergi umroh, pergi haji, bawa koper 5, gimana caranya? Repot nggak? Repot Pak. Kawan saya pulang dari Kairo, bawa kitab banyak, dia nggak paket duluan. Terpaksa dia mencari-cari orang yang baik-baik, minta syafaat. Tolong bawain dong, tolong bawain dong. Akhirnya ditimbang menjadi lumayan. Karena dia terlihat wajahnya soleh, selesai juga Pak. Tapi dia minta syafaat. Masalahnya kita mau minta syafaat siapa Pak? Paham maksudnya? Ya. Jadi gimana caranya supaya pulang enak? Paketin tuh semua ya. Tapi Nabi kasih limit 1/3 lah. Kita punya tabungan 1/3 dari tabungan kita. Kalau perlu diwasiatkan ya, yang udah nabung dari dulu, udah sampai mohon maaf ubanan, keriputan untuk mencari itu semua, udahlah kasih wasiat. Kalau perlu sekarang ya, wah bisa-bisa kesemangatan ntar nih. Bukan ke saya loh Pak ya, ke siapalah yang ada di Palembang ini, kan banyak ulama di sini yang sedang berdakwah ya. Nggak mesti tanah, duit kalau perlu. Kalau dulu di zaman-zaman bahala ya, kiai-kiai itu kan karena
transportasi jauh, nggak ada pesawat, susah pulang ke istri, dicariin istri Pak Dison. Kalau sekarang saya ada pesawat, Pak, aman. Jadi jangan, nggak usah lah. Modus ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk jemaah yang ingin bertanya. Silakan, mohon dibantu adik yang baju merah dulu. Yang saya lihat dulu yang angkat tangan duluan Pak Ustadz, lebih adil. Sunnah juga sebelah kanan Ustaz. Oh, kayaknya habis nonton video kan baru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra, Pak Ustadz. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, mungkin lebih ke minta nasihat ya Ustadz ya. Bagaimana cara kita untuk menjaga ketauhidan di era yang penuh fitnah dan huru-hara ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, Bang Chandra. Canduraun. Nggak ada yang ngerti tahu ya? Ya. Bagaimana cara supaya tauhid kita tidak terjebak? Pertama, pahami dulu tauhid versi akidah ahlus, supaya tidak menuduh orang yang sedang bertauhid musyrik. Contoh, di sebelah orang tawasul dituduh sama dia syirik, ya nggak? Orang ngambil berkah, baik berkah orang soleh ataupun bayang hidup ataupun wafat, dianggap nyembah kubur karena manhaj su'uzon, manhaj buruk sangka. Padahal tabarruk itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di semua kitab hadis dan mutawatir. Ingkar terhadapnya bisa kufur. Itu bahaya tuh. Mengingkari hadis-hadis tabarruk bisa kufur. Ngambil berkah bisa kufur, Pak. Itu riwayatnya jelas. Karena pelakunya sendiri ada Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Kalau kita mengkufurkan, mensyirikkan tabarruk, maka kita telah menganggap Nabi membolehkan syirik, sahabat pelaku syirik. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Jadi harus paham tauhid versi akidah ahlus sunnah yang diriwayatkan oleh dua imam besar atau tiga imam besar, Imam Tahawi, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, yang sudah terkumpul dalam ajaran Imam Asy'ari. Yang dulu kita pernah belajar sifat 20, itu baru belajar sifatnya, belum belajar yang lain. Ya. Lalu gimana caranya? Tauhid lawannya syirik. Syirik ini dua aja. Hafalin ya. Syirik fil ibadah. Syirik dalam menyembah. Ngambil berkah bukan menyembah, tawasul bukan menyembah. Maka tawasul tabarruk dengan orang soleh bukanlah bagian dari syirik. Melawan tauhid ya. Aman? Oke. Terus yang kedua, syirik fil aqidah, dalam aqidah. Apa syirik fil aqidah? Meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah, meyakini bahwa ada di alam semesta ini satu biji zarah saja tercipta atau ada atau terjadi bukan campur tangan Allah. Itu musyrik fil aqidah. Ya, bisa bedain? Kalau musyrik fil ibadah tuh kayak nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah matahari, itu maksudnya. Dua, jadi sederhana. Syirik itu jangan diperlebar, dia segede itu aja. Dua itu aja. Ya, gampang kan? Jadi kalau ngelihat ada orang cium tangan guru, syirik nggak? Enggak. Hatta orang-orang Yahudi masuk Islam cium kaki Nabi. Kira-kira gimana? Syirik nggak? Bukan sujud, dia cium kaki Nabi. Karena ada orang kirim video ke saya, orang cium kaki Syekh Nazim. Itu salah satu ulama ahli tasawuf di Turki. Apa kata mereka? Ini bukti sufi penyembah Syekh. Su'uzzon. Seperti dulu iblis su'uzzon kepada para malaikat yang sujud kepada malaikat
kepada Adam. Ya. Jadi ilmu itu suuzon. Jadi dalaman mereka kayaknya iblis, ya. Suuzon terus sama orang. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, nanti ke depan Bapak, jangan kira kajian ini bisa meredam mereka, enggak. Ke depan akan tambah parah, ya. Ke depan hujatan-hujatan terhadap Ahlussunnah akan lebih terbuka. Saya tidak masalah dihujat dalam masalah itu. Tapi kadang-kadang mereka kurang ajar menghujat kepada ulama-ulama kita terdahulu. Mereka sudah mulai ngomong loh Pak, NU, Muhammadiyah itu sesat. Mereka sudah mulai ngomong tasawuf itu agama sendiri. Itu sama dengan memurtadkan kita, benar nggak? Dan orang Palembang nggak boleh diam, ya. Harus kembali menghidupkan kajian-kajian yang dulu dihidupkan oleh murid-murid Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Hidupkan lagi itu. Dulu para sufi itu ahli hadis, para sufi itu mengajar kitab-kitab sunnah, mengajar kitab-kitab tauhid. Semoga nanti kembali lagi. Saya lihat harapan itu banyak. Kenapa? Karena banyak pesantren-pesantren di sini, murid-murid dari Saadah, para habaib, para masyaikh. Semoga kebangkitan itu muncul kembali. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa? Oh, masih ada. Yang penting kata Pak Dwi apa gitu. Ya. Wong Palembang tidak boleh diam. Kita serang pakai roket sama kapal selam. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan kembali sampaikan kepada jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Bapak ini yang pakai kacamata, tolong silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini apa, belajar ada gurunya, tes berhitung, bernyanyi ada gurunya, dan dikasih tahu gurunya teknik dan metode masing-masing. Saya ingin tahu Buya tentang cara berzikir sehingga tidak hanya kata-kata, yaitu seperti hadis berkata, senikmat-nikmatnya zikir adalah la ilaha illallah. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, terus ke Ali bin Abi Thalib, terus Hasan al-Basri, sampai terusnya ke Junaid Baghdadi. Saya ingin tahu triknya, Ustaz. Itu yang kita sarankan, cari gurunya. Bisa nggak seminar musik, kita belajar musik di situ? Ini sama kayak seminar zikir, bukan belajar zikir. Ini hanya memberikan peta-peta, nih cara belajarnya. Ini memotivasi, membuat kita sadar secara ilmu, sadar secara akli, sadar secara ruhi, bahwa ilmu ini harus dicari. Training-training kan begitu Pak, bener nggak? Kalau saya buka di sini, saya melanggar kode etik. Ya, nanti saya dipecat di langit sana ntar. Emang ada nama kita di langit ya? Pak ada Pak, masa nggak ada? Orang-orang yang nyebut nama Allah di bumi disebut namanya di langit. Tapi ada caranya. Nah, carilah orang-orang ahli zikir ini. Jadi kalau Adinda ini misalnya ada seminar kedokteran, bisa nggak konsultasi kedokteran di situ langsung? Kan nggak bisa. Paling cuma motivasi, penjelasan umum. Maka saya membatasi diri saya juga, ya, nggak boleh melanggar adab juga. Jadi guru itu juga ada adabnya, ya, lebih kurang begitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Selanjutnya Ustadz Doni bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ramadhani Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, di Palembang ini kan sering adanya ratib saman, ratib al-hadad. Apakah itu dikategorikan dengan thariqah? Kan banyak kan thariqah Naqsabandiyah, thariqah Qadariyah. Nah, apakah itu yang dikatakan dengan zikir? Kemudian pertanyaan yang kedua, yang lebih afdol itu zikir dengan sir atau dengan jahar? Mohon penjelasan ya. Itu saja. Yang ketiga, bohongan ini.
Ini yang sedang viral, borongan, Buya, borongan. Yang sedang viral ini di media sosial, hari Rabu Wakasan. Oh, ini Wakasan. Safar ya? Ya, Ini bulan ya, Safar ya. ya? Itu Oh, kan malam ini? malam udah lewat. Oke. Udah lewat. Hari ini kan Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, ini banyak tersebar di dunia, di grup-grup WhatsApp tentang Rabu Wakasan itu. Apakah itu ada? Apakah itu bisa dijadikan hujah? Apakah itu juga bisa dikategorikan fadhilul amal dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan yang keempat. Nah, cukup dulu Pak. Oh, sudah ya. Ya. Yang pertama aja saya lupa. Ya. Ya, yang pertama tadi tentang ratib saman. Sebenarnya cara bacanya ratib as-saman. As-saman ya. Saman itu pembuat apa namanya? Saman. Samin. Kayak keju gitu ya. Ratib saman ini adalah salah satu formulasi daripada zikir jahar yang diwariskan oleh Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani, ulama Madinah ya. Beliau salah satu zuriat Rasulullah SAW. Namun sayangnya sekarang ratib saman hanya sekedar ratib, tidak ada lagi teknik berzikir yang diajarkan beliau. Lain lagi di Sumatera Barat, diajarkan teknik zikirnya, ratib samannya sudah hilang. Kalau di sini diajarkan ratib samannya, teknik zikirnya hilang. Yang masih agak nyambung seingat saya itu di Banjar. Di Banjar itu masih ada ratib samannya, masih ada zikirnya ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu waktu Abah Gurus kumpul itu masih jalan dua-duanya, semoga masih jalan juga ya. Dulu yang mengembangkan itu kan salah satunya adalah Abah Zain Syukri ya. Saya yakin beliau punya murid yang diajarkan zikir kolbu, yang pernah ditalkin oleh beliau. Nah, nanti dia kalau dapat ijazah dia bisa ngajarin. Kalau tidak ya sudah, ilmu ini tidak habis, tenang aja. Nanti kalau nggak beliau ngajarin, lewat ulama yang lain ya. Kalau nggak Bapak jemput ke Sumatera Barat sudah Pak, ada jalur samaniyah yang lain ya. Zikirnya masih oke. Bahkan diringkas jadi 2. Zikir saman itu ada 7 tingkatnya, karena diambil dari Tariqah Khalwatiyah Al-Qadiriyah. Gabungannya disebut dengan samaniyah. Diringkaslah oleh Syekh Abdul Rahman ya, dari Batu Sangkar menjadi 2. Itu berkaitan dengan pertanyaan tadi, zikir jahar dan zikir sir, lembut. Manakah yang lebih afdal? Tidak ada yang lebih afdal atau lebih buruk, dua-duanya bagus. Tergantung kondisi kolbu, tergantung di mana kita berzikir. Jika kita berzikir di tengah keramaian, orang tempat itu tidak biasa zikir keras, yang afdal adalah sir. Jika kita berzikir di tempat orang yang sudah biasa zikir keras, maka zikir jahar pun dianjurkan. 1 itu. 2, apabila kolbu ini tidak tersentuh oleh zikir lembut, maka hentakkan zikirnya, keluarkan suaranya. Jika sudah lembut kolbunya, baru lembutkan juga zikirnya. Jadi zikir itu teknik-tekniknya begitu ya. Namun boleh nggak kita mengatakan saya lebih suka sir Ustaz? Oh, berarti kolbunya sudah mulai lembut-lembut, lelembut ya, sok lembut ya. Orang lembut itu kolbu kalau ditanam nama Allah langsung dia nangis. Kalau enggak berarti baru sok lembut. Minimal air matanya berkaca-kaca tuh disebut nama Allah. Pasti ada getaran di kolbunya, membuat dia terharu biru. Karena jika disebut nama kekasih, pasti orang kemudian terharu. Kekasihnya Sang Maha Kekasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya begitu pertama aja Pak, yang kedua lain lagi rasanya. Sama kayak orang jatuh cinta, awal-awal kan berdenyut itu, bergetar itu dada. Tapi kalau tiap hari, 3 hari mati sakit jantung Mbak. Jadi getaran itu jangan diminta sering-sering, sesekali aja.
Karena dulu di zaman Hasan al-Basri ada para tabi'in, zikir bergetar terus, zikir kalbunya, nggak lama mati dia. Kejadian, ya. Ketika turun dibacakan ayat surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ada 4 orang mati langsung, pingsan mati, karena keseringan baca ayat, kalbunya bergetar. Makanya ada zikir kalbu bergetar, ala iza zukirallah wajilat qulubum. Zukira itu awal orang belajar zikir, jika dizikirkan gitu, berarti ada gurunya yang mengajarkan dia zikir. Itu kata kunci itu dalam bahasa Arab. Surah Al-Anfal ayat 2, yang hanya orang-orang ahlinya saja yang mengerti kalimat zukira itu. Jika disebut-sebut namanya, berarti ada yang membimbing untuk menyebut. Kolbunya yang tadi nggak jelas arahnya, langsung bergetar. Wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbunya. Tapi itu awalnya itu cinta. Lama-lama, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Tadi bergetar, lama-lama jadi tenang. Hidup pun lebih terasa nyaman. Maka beruntunglah orang yang dapat guru, dapat mursyid yang membimbing dirinya, menggetarkan kolbunya. Itu mirip kayak dokter. Ada orang jantungnya udah nggak gerak, Pak, disetrum nggak tuh? Apa namanya itu? Setrum ya? Kejut. Wah, antum dokter ya? Dikejut. Maka talqin itu gunanya mengejutkan kolbu. Memang begitu bahasa Indonesianya. Jadi talqin itu untuk menghunjam, biar kolbunya itu yang tadinya dia nggak ingat kepada Allah dan dia keras, sekarang itu kalau bahasa kampung saya dioyak-oyak, Pak, digerak-gerakin lagi, disetrum oleh ahlinya. Nggak boleh kalau bukan dokter yang nyetrum orang yang sakit jantung. Begitu juga nggak boleh selain mursyid yang menggetarkan kolbu. Nanti otaknya yang geger jadinya. Dia mau getarin jantung, yang dia tempel di mana? Di otak murid. Geger otak dia jadinya. Kira-kira gitu ya. Terjawab. Alhamdulillah. Masih nafsu nanya. Ya. Cukup ya. Oh iya. Rebo kasat ya. Memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa penyakit-penyakit itu ya pada bulan Safar gitu aja, tapi riwayatnya tidak sampai sahih ya. Baru kemarin saya ketemu riwayat itu. Lalu orang-orang ahli falak mencoba untuk menghitung sejarah masa bulan Safar. Betulkah ada wabah turun di bulan Safar? Sebagian ahli falak menemukan betul adanya. Lalu sebagian mereka itu ada yang ulama, mereka buatlah doa tolak bala, bernamalah sholat Rebo Kasan gitu ya. Nah ini nih, jika yang dimaksud sholat hajat tolak bala boleh dikerjain, tapi kalau yang dimaksud Rebo Kasan sholat baru yang tidak pernah diajarkan Nabi, itu nggak boleh dikerjain. Jadi niatnya dibenerin. Niatnya apa? Sholat hajat tolak bala, itu boleh. Kapan aja boleh, nggak mesti nunggu Rebo Kasan. Kira-kira begitu ya. Kita masih jalan lagi nih Pak ya. Bapak Ibu sekalian, Sapar Kasan itu merupakan pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz untuk pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Perlu kami informasikan bahwa di Musola Al-Ikhlas ini setiap malam minggu ada ratib haddad Ustadz. Ratibul haddad ya, Ustadz. Bagi jemaah yang ingin ikut, kami persilakan untuk setiap malam minggu ke Musola Al-Ikhlas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil barokah kajian kita pada malam ini, kepada Buya Dr. Arazi Hasim MA, mohon kiranya bisa mengkhalifahi untuk berdoa kepada Ustaz. Baik Bapak Ibu yang makan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan baca
surat yang paling dicintai Allah, surat Al-Fatihah. Ala hazinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman wa Rahim, ya Karim, ya Azim. Wahai yang maha azim, yang maha agung, izinkan kalbu kami merasakan keagungan-Mu ya Allah. Izinkan kalbu kami mencicipi kalimah-kalimah-Mu ya Allah. Izinkan ruh kami memandang kepada keindahan-Mu ya Allah. Izinkan diri kami ini mendapatkan syafaat bantuan dari Nabi-Mu ya Allah. Izinkan kami mencium tangannya di surga-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah membantu orang-orang yang juga tergadaikan nasibnya di dunia dan di akhirat ini ya Allah, berkat syafaat Nabi-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, adab kami sangat buruk kepadanya, disebut namanya kami tidak bersalawat, maafkan kami ya Allah. Sampaikan salam dan permintaan maaf kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam dari kami, terimalah salam dari kami, terimalah ungkapan terima kasih kami, terimalah ungkapan rasa maaf dari kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkah Nabi-Mu maka berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzakh, kebahagiaan di padang mahsyar, kebahagiaan di alam surga, memandang kepada zatnya, memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.